Nama saya dengan Timothy, saya sebagai salah satu pemilik dan juga bagian produksi untuk di For It. Awal mula bisnis ini itu karena istri saya waktu habis melahirkan pengen makan ikan lele. Nah, sedangkan lele kan seperti yang kita ketahui kadang ada yang kurang bersih. Sehingga waktu itu saya coba cari ikan lele apa sih yang sehat dan bersih. Ternyata ketemu dengan sistem bioflok. Kemudian saya pelajari dan saya bikin sendiri. Itu awal mulanya kita. Jadi sebenarnya kita itu awalnya punya bisnis di hidroponik. Itu kita supply ke restoran shabu-shabu di Jakarta. Nah, waktu istri saya hamil, dia pengen makan ikan lele, saya buatin lah lele bioflok. Ternyata dari lele bioflok banyak teman-teman yang minta. Nah, waktu udah minta kita banyak jual, pandemik terjadi di Indonesia. Nah, karena pandemik terjadi, banyak teman-teman juga warga sekitar yang nyari ke kita juga, langganan sayur kita banyak nyari ke kita juga. Makanya sejak itu saya besarin ikannya. Jadi For It itu konsep kita angka 4, yaitu meja makan. Meja makan ada 4 kaki jadi kuat, dan itu awal mula angka 4-nya. Kalau Eat karena kita lebih banyak menjual makanan untuk dimakan, jadi konsep kita itu meja makan, tempat untuk makan. Target jual kita itu sampai per sekarang adalah orang yang ingin hidup sehat. Kebanyakan ibu-ibu yang mau kasih makan ke anaknya makanan sehat, dan juga ke ibu-ibu yang memiliki lifestyle yang sehat gitu. Kita awalnya jual ikan lele, kemudian berkembang menjadi nila, mujair, terakhir patin. Cuman beberapa bulan terakhir ini penjualan terbaik kita itu ada di ikan patin. Makanya ke depan kita akan memperbanyak dan mungkin akan fokus di patin. Kalau untuk harga kita flat, kita cuma ada 2 tipe, mau polos atau bumbu kuning. Harganya kita flat 40.000 saja per pack. Kalau untuk kuantiti penjualan kita agak sulit bicara karena kita ini semua pure dari kolam kita, hasil budidaya kita sendiri. Jadi kadang-kadang seperti kemarin kita baru panen ikan patin itu 120 pack. Nah, mungkin minggu depan kita bisa panen lagi gitu. Jadi nggak menentu sih, sesuai dengan waktu kita sortir apakah mereka udah siap untuk dipanen atau belum. Hal tersulit itu belajar sabar, karena pertama kalau ikannya tiba-tiba mandek dan banyak yang mati, kita nggak tahu kenapa, kita mesti cari tahu. Belum juga dari faktor alam, tiba-tiba hujan, itu mempengaruhi kualitas air. Ketiga, kalau mati listrik, karena semua harus ada oksigen. Kalau mati listrik, mesin oksigen kita mati, ikannya bisa mati semua. Gitu. Kalau kisaran seperti tadi saya info, kita nggak bisa pukul rata flat, karena kita sesuai waktu ikan udah bisa dipanen atau belum. Tapi rata-rata kalau sering bisa kita panen atau umurnya cukup, kita bisa sampai 3 digit. Kalau kita begini, kita nggak melihat adanya persaingan. Jadi kita nggak bersaing sama siapa-siapa selain sama diri kita sendiri aja. Jadi gimana supaya kita setiap hari bisa improve semakin baik dan semakin baik. Dari izin kita juga sudah mulai melengkapi berbagai macam izin yang diperlukan supaya kita bisa lebih banyak grab market yang ada. Pertama, target kedepannya ini kita akan fokus di patin. Kita akan besarin patin. Fokusnya kita mau coba mengenalkan patin ini ke masyarakat Indonesia lebih jelas. Karena banyak yang masih belum paham ini ikan patin. Kebiasaan orang makan ikan patin itu yang ukuran besar. Dipotong jadi kecil buat sop. Sedangkan ikan patin yang kita jual ini ukurannya nggak terlalu besar. Cukup untuk 1 kali makan dan habis. Itu yang kita sedang ajarin ke konsumen-konsumen kita sekarang gitu. Kalau makan kita full 100% pellet. Dari waktu dia masih kecil sampai panen full pellet. Gitu. Dan kita nggak kasih makanan-makanan lain, hanya pellet
Kalau ikan nila kita kasih daun pepaya. Nah, tujuan daun pepaya ini apa? Tujuannya ini supaya dia nggak bosen. Kadang ikan itu suka bosen, maka kita kasih pelet terus. Nah, kita kasih dia selingan sedikit, kita kasih daun pepaya. Gitu. Cuman selain itu nggak ada lagi. Pure hanya pelet yang kita beli dari pabrik dan daun pepaya. Yang kita tanam juga pepayanya gitu. Kalau modal itu relatif ya. Yang penting kemauan dulu. Kemauan untuk mencoba, untuk belajar, dan untuk siap gagal, karena tidak mungkin bikin usaha itu langsung berhasil, pasti banyak gagalnya. Di kita juga pertama kali kita belajar, gagal ikan lele itu udah makanan kita sehari-hari. Dan kita kalau sekali gagal itu satu kolam, gagal, masukin lagi bibit baru, belajar lagi, banyak bertanya, dan banyak membaca, lihat YouTube, sampai kita bisa menemukan metode kita sendiri, gimana sih yang cocok dan sistem budidayanya. Itu aja, yang penting semangat terus dan siap untuk gagal, karena harus gagal dulu untuk bisa berhasil. Kita ada toko offline kita, toko offline kita itu di Taman Alfa Indah, bisa langsung datang ke sini untuk beli, tapi harus WA dulu karena kita panen setiap sore untuk pengiriman besok harinya. Kalau toko online kita ada di Instagram kita di forit.kekolam atau di Tokopedia kita, nama tokonya Forit. Kita buka itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 6 sore, Senin sampai Sabtu. Minggu kita khusus untuk pick up dan janjian aja, kalau enggak kita tutup. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe Entrepreneur Indonesia.